Tangkapan alam 1, 2, 3. Oke. Ini langsung ya kalau sudah setelah saya tempelkan di muka saya, ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Biarin. Awas tuh masih ini tuh. Oke teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang melihat salah satu video yang lagi viral, yang banyak juga teman-teman saya itu nge-mention ataupun pengen dibahasnya terkait video yang saat ini tuh lagi viral, ya, tentang gigitan ular berbisa yang terjadi kepada anak kecil di daerah Tangerang, dan ini tuh korbannya sampai meninggal dunia. Ini jelas videonya ada ular yang memang sudah dibunuh oleh warga tuh. Oke, tapi cuma di sini tuh saya masih 50-50 ini antara ular kobra Jawa atau king cobra. Soalnya saya tuh melihat dari sisik bagian bawah. Karena untuk size-nya ataupun videonya juga ini nggak terlalu jelas juga sih. Dan ini terjadi di daerah Tangerang. Ini ada langsung judulnya, balita 4 tahun di Tangerang meninggal digigit king cobra usai masukkan tangan ke dalam lubang. Jadi tuh, kalau kita baca kronologisnya memang ternyata di rumah si korban itu tuh masih tradisional dan memang ubinnya itu masih pakai tanah. Dalam artian berarti di daerah sana itu agak masih perkampungan, bukan di perkotaan, yang memang sebetulnya untuk jenis-jenis ular berbisa masih banyak di daerah ataupun di tempat-tempat seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita lihat kan di sini memang banyak semak-semak, banyak ya seperti inilah. Kalau di kampung kan memang itu adalah sesuatu yang sering dipakai sarang untuk jenis-jenis ular. Semua ular sih sebetulnya, bukan hanya ular kobra saja. Cuman yang jelas di sini korban tidak terselamatkan, korban meninggal dunia akibat gigitan ular berbisa tersebut. Kalau di sini sih memang beritanya itu tergigit sama king cobra, cuman nggak jelas gitu teman-teman. Untuk gambarnya, untuk si videonya itu saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu king cobra ataupun ular kobra Jawa. Kita coba lihat lagi. Nah, coba sekarang kita lihat lebih spesifik lagi di bagian captionnya. Nih, seorang balita meninggal dunia 4 tahun di Kampung Gempol Sari, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Tewas digigit ular diduga jenis king cobra. Peristiwa itu terjadi pada Senin tanggal 22 Januari 2024. Insiden yang menimpa bocah ini terjadi di rumahnya sendiri saat bermain. Nah, ya benar, kami mendapatkan informasi tadi siang terkait adanya balita yang menjadi korban gigitan ular, kata Kapolres Metro Tangerang Kota. Jain mengungkapkan kronologisnya. Peristiwa tersebut berawal ketika korban sedang bermain di dalam rumahnya. Lalu korban melihat ada lubang, kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang yang diduga merupakan sarang ular tersebut. Jadi memang sengaja tangannya dimasukkan ke dalam lubang yang ada di dalam rumahnya. Rumah korban itu belum diplester, masih beralaskan tanah. Korban saat itu tengah bermain dengan memasukkan tangannya ke dalam lubang. Orang tua korban baru mengetahui kejadian itu setelah korban menangis kesakitan. Ada luka bekas gigitan ular di punggung tangan korban, dan tidak lama kemudian korban mengalami kejang-kejang. Lalu korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Tapi korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Nah itu teman-teman, jenazah korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kapolres pun menghimbau kepada masyarakat di musim hujan saat ini untuk bekerja bakti membersihkan sampah di selokan maupun di semak-semak yang diduga menjadi habitat ular berkembang biak.
Nah seperti itulah. Jadi ini kronologisnya memang ternyata si korbannya ini memasukkan tangan ke dalam lubang, sehingga ketika di dalam lubang itu kan nggak tahu yang namanya anak kecil ya teman-teman, ketika dimanapun penasaran, mungkin ketika ada lubang dimasukkanlah tangannya. Nah itu yang menggigitnya adalah ular yang sangat berbisa tinggi. Makanya barusan pun ternyata tidak sempat terlalu lama juga korban langsung meninggal dan memang kejang-kejang. Tapi ya syukurnya si ularnya itu dapat gitu teman-teman, ternyata memang betul. Nah inilah harus waspadanya kita ketika musim hujan seperti ini. Kenapa ular cenderung mencari tempat-tempat yang lembab, cenderung mencari tempat-tempat yang hangat. Terkadang kalau misalnya di perkotaan, sarang-sarang mereka itu kalau misalnya ada di gorong-gorong ataupun dimanapun itu, kalau misalnya terkena banjir, pasti mereka cari tempat yang aman. Salah satu tempat yang aman mungkin adalah di rumah-rumah warga, di dalam rumah warga. Apalagi tadi kan barusan ubinnya memang belum diplester, jadi kemungkinan itu sangat memudahkan ular-ular berbisa tinggi untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan yang uniknya sebetulnya ketika di perkampungan seperti saya pun, memang ular berbisa itu kadang-kadang suka masuk juga. Bukan hanya yang sudah pakai ubin saja atau diplester saja, di rumah-rumah panggung pun itu sering masuk. Terutama sebetulnya kalau di daerah perkampungan itu lebih banyaknya itu ular welang dan weling, karena dominannya itu di kampung kan banyak sawah, banyak sungai. Nah jadi yaitu ketika di perkampungan dan di perkotaan sebetulnya jenis-jenis ular berbisa itu sangat banyak, cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya gitu teman-teman, karena yaitu mereka berada di tempat-tempat yang jarang terjangkau gitu. Sekalinya mereka masuk ke dalam rumah terus bersarang, yaitu berbahaya banget, sangat-sangat di luar dugaan. Bahkan barusan pun itu kan ditemukannya itu sama anak teman-teman, sama anak kecil, dan memang adanya di lubang-lubang. Jadi pastikan saja ular itu biasanya adanya di tempat-tempat yang lembab, yang tersembunyi, yang memang membuat si ular itu merasa nyaman. Nah tapi kadang-kadang ular kenapa bisa masuk ke dalam rumah, mereka juga biasanya mencari makan. Selain mereka mencari tempat yang aman, mereka juga mencari sumber makanan. Sumber makanan ketika di rumah tentunya itu biasanya adalah tikus. Nah jadi ini juga mungkin salah satu pelajaran buat kita semuanya ketika musim penghujan seperti ini. Kita harus lebih berhati-hati, lebih banyak bersiaga lah, terutama di tempat-tempat kayak misalnya di gudang. Kalau misalnya ada benda-benda yang sekiranya sudah tidak dipakai, ada lemari yang memang banyak tikusnya, itu bisa dibersihkan lah teman-teman, agar tidak adanya ular yang masuk ke dalam rumah kita. Nah salah satu bukti bahwa memang ular itu ada di kolong-kolong rumah, kita kemarin sempat nemu satu kasus yang memang ini tuh di luar dugaan. Awalnya kita mengira itu adalah ular kobra Jawa ya kameramen. Ternyata pas dicek secara langsung, bahkan saya saking penasarannya, itu kuburannya kita bongkar lagi, dan ternyata itu size king cobra yang sangat besar coy. Makanya memang sekelas king cobra pun mereka ternyata bisa bersarang ataupun bisa memasuki rumah-rumah warga yang ya menurut mereka itu pasti dianggapnya itu aman, atau mungkin sebetulnya mereka itu lagi mencari makan. Lagi-lagi ular itu tidak bisa kita prediksi ular jenis apapun ya teman-teman. Yaitu tadi kita menemukan fakta di lapangan bahwa sekelas king cobra saja mereka bisa berada di bawah kolong rumah coy. Itu ngeri banget. Bahkan mungkin nanti kita tayangkan juga videonya, yang pada intinya sebetulnya ya kita harus lebih berhati-hati terhadap jenis-jenis ular yang ada di sekitar kita. Harus berhati-hati terhadap tempat yang memungkinkan adanya ular untuk bersarang dan berkembang biak. Ada ayah nong engang. Engang. Tebeli. Kadieu wae bolak-balik. Kali dituna aya. Oh iya. Tah eta. Aya. Aya non. Piling aing mah di jero sia tingali, soalnya itu di jen ruangan kitu ada. Aya baterai teh. HP aya ge. Baterai HP ge.
Atau tegaduh baterai non aya ieu na bekasna. Nya ieu soalna aya ruangan di jerona. Astagfirullah. Panjangna aya sabaraha meter kamari a? 2,5 meter kurang lebih. Anjir. Area bina aya. Oh, biasa ka dieu bulak-balik nanti gitu. Abi tos 4 dinten abi teh ninggal mah di dieu unggal nuju ngagulusur ka dieu ta unggal si badan na teh sampai ke buntut na teh. Ai punya teh cenah ular salewat gitu abi teh pilih teh diganggu teh di tengah cenah teh aya wae. Teh entong eta misi kurang. Isi aya nog da euy. Gila kan bukan lah kuburan. Heeh nya. Bukan lah kuburan. Mari foto, mari belajar. Kan pagi mah di dieu tah di dieu teh jeung rasa eta pasar apa di dieu. Ya Allah tolong. Di mana eta na? Di kuburan. Iya di depan. Si Ading kemarin ieu teh ku ki Anang. Punten. Ya. Enggak, mana oh enggak. Cicing. Kacau. Gila bener ini king cobra tuh. Bukan ular kobra Jawa tapi king cobra ini. King cobra asli ini mah bukan ular kobra Jawa ini. Pantesan atuh A. Abi ngentak geger kita lamun sama Ciko. Tinggal kan bios pribadi tinggal kieu langsung gitu bro. Om tuh. Pasti apa? Pasti ya aya. Keseruan. Biarin dulu, biarin. Awas tuh masih ini tuh. Iya sih. Ya sih, sebetulnya ini mungkin karena size-nya besar dianggapnya itu king cobra teman-teman. Tapi yang saya lihat ini tuh merupakan ular kobra Jawa. Karena tadi di pas tengah-tengah video itu tuh dibalikan badannya dan itu warnanya warna hitam serta sisiknya itu kecil-kecil, beda dengan king cobra. Cuman memang size kobra Jawanya ini besar. Makanya mungkin dianggap sebagai king cobra teman-teman. Tapi karena memang jatuhnya itu mungkin ke anak kecil yang imunitas tubuhnya itu masih belum kuat, sehingga ya itu tadi ketika tergigit pun nggak terlalu lama korban langsung meninggal dunia. Makanya nanti pun saya tidak akan menayangkan videonya, tapi mungkin hanya bisa menayangkan gambar-gambarnya saja karena ini kan video orang lain teman-teman, jadi nggak bisa, kita hanya bisa menayangkan gambarnya. Dan tentunya kita berdoa agar korban diterima di sisinya serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran ya untuk kasus seperti ini, dan ini harus menjadi pembelajaran untuk kita, terutama orang tua yang punya anak-anak kecil. Jangan biarkan mereka itu bermain terlalu bebas, apalagi di perkampungan. Biasanya kan anak-anak itu suka main-main di tanah, kalau ada lubang suka dimasukkan dan lain sebagainya. Nah itu kita harus berhati-hati dan waspada, apalagi untuk orang tua, karena anak kecil mah kan memang nggak tahu gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Jadi itu hanya video tanggapan saya terkait kasus yang kemarin terjadi, dan ini sempat viral, sempat banyak juga DM yang pengen dibahasnya tentang video ini teman-teman. Itu saja sih. Mudah-mudahan banyak pembelajaran dari kasus ini dan dari video ini yang saya sampaikan. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.